Halo guys, Shalom. Saya senang banget ketemu kamu di sini lagi. Saya berdoa ini bisa memberkati. Guys, yang saya sharingkan kali ini itu sangat berbeda. Ini akan menjadi sangat keren guys. Ini bagus banget. Kalau yang dulu-dulu bagus, ini bagus tapi pakai banget. Guys, saya berjanji kamu akan kaget-kaget dengar ini. Ini keren, ini sangat powerful, tapi anehnya ini jarang dibagikan dalam khotbah-khotbah. Jarang dibahas. Padahal ini adalah sebuah rahasia yang bisa mengubah hidup luar biasa. Bisa mengubah nasib, bisa mengubah paradigma yang luar biasa. Amin, kamu siap? Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu bagi kamu yang baru pertama kali ikuti channel saya. Salam kenal. Kalau nggak subscribe, bertobat. Salah. Silakan subscribe. Saya percaya ini bisa menjadi berkat buat kamu, buat kita semua. Katakan amin. Nah, teman-teman. Judulnya yang kamu sudah baca adalah Kuasa Allah dalam dirimu. Guys, kamu akan kaget-kaget, guys. Ya. Yang pertama. Mungkin, guys, sebelum yang pertama, ini akan bisa menjadi seri 3 atau seri 2. Atau maksudnya seri 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 ya. Kita akan lihat bagaimana pimpinan Roh Kudus aja. Amin. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah Roh Kudus ada di dalam kamu. Guys, Roh Kudus ada di dalam kamu. Berhenti sebentar yuk. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus itu Allah. Guys. Roh Kudus itu Allah. Oh my God. Roh Kudus Allah itu ada dalam kita. Jadi kita ini bisa dikatakan manusia ilahi. Manusia tapi ada Allahnya. Apa? Manusia tapi dalamnya ada Allahnya. Berlebihan nggak? Salah nggak kalau saya bilang kita ini manusia Allah? Oh my God. Mungkin kita sudah pernah dengar ini, tapi mungkin kita nggak ngeh seberapa dahsyat ini, betul? Mungkin kita lupa, kita nggak sadarkah atau yang lain? Woi, guys, kita dalamnya ada Allahnya. Oh my God. Lalu pertanyaannya, kenapa hidup kita biasa-biasa aja? Bahkan mungkin beberapa yang sering kalah, sering terpuruk. Padahal Allah itu siapa? Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Betul? Harusnya bukankah hidup kita ini seharusnya meledak, melesat? Karena ada kuasa Allah dalam kita. Kenapa kok biasa-biasa aja? Kita akan belajar. Guys, setelah ini saya percaya hidupmu akan meledak. Amin. Hidupmu akan melesat. Karena akan dikasih tahu caranya. Kira-kira gitu. Guys, biar kita nggak salah sangka, kita buka ayatnya dulu ya. Oke. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, penyahur besar yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus disebut penolong bagi kita. Dan yang keren, dia menyertai kita selama-lamanya. Guys, ada teori dulu dalam kekristenan yang ngomong gini. Kalau kamu hidup kudus, Roh Kudus akan tinggal dalam kamu. Tapi kalau kamu hidup dosa, Roh Kudus akan pergi meninggalkan kamu. Itu salah guys. Roh Kudus nggak keluar masuk. Ini ayatnya. Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya menyertai kamu. Katakan amin. Dia setia. Walaupun seringkali kita tidak setia. Amin guys. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Guys, Roh Kudus sudah diam di dalam kamu. Di dalam. Ya. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus nggak tinggal di dalam. Nggak bisa. Karena belum ada penebusan dosa. Roh Kudus hanya hinggap. Betul? Tapi zaman ini, perjanjian baru, zaman Yesus sudah menang di kayu salib, Roh Kudus tinggal di dalam sini. Nah, apakah semua orang itu punya Roh Kudus di dalamnya? Jawabannya tidak. Lalu siapa yang punya? Gini. Tanda orang itu punya Roh Kudus di dalam dirinya adalah ketika dia bisa mengucapkan dan percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat. Kalau dia bisa mengucapkan itu dengan percaya, itu tanda dia ada Roh Kudusnya. Karena dikatakan firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang mengatakannya. Itu karena peran Roh Kudus yang bisa mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat. Coba, kalau nggak percaya, kamu suruh teman kamu yang bukan orang percaya, suruh ngomong dan percaya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Gak bisa dia. Gak bisa. Karena gak ada Roh Kudusnya. Amin. Jadi orang percaya, kamu ini sudah punya Roh Kudus di dalam kamu. Kita salaman dulu sepakat. Roh Kudus sudah dalam diri kita. Mungkin ada gak sebelahmu orang? Senggol dulu. Roh Kudus sudah dalam diri kamu. Roh Kudus juga sudah ada di dalam saya. Guys, kita ini manusia ilahi. Kita ini manusia Allah, guys. Oh my God, oh my God. Ya. Lalu, kita akan bahas sedikit lagi tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu Allah sendiri yang berkuasa itu loh, guys. Yang maha kuasa itu. Yang punya tenaga kuasa yang hebat itu loh, guys. Itu Roh Kudus. Itu Allah. Gak ada loh, guys. Iman lain yang mengatakan bahwa Allah yang besar itu tinggal dalam kita. Sabar ya. Tinggal dalam kita. Gak ada. Gak ada. Cuman kita. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Sehingga roh Allah itu yang besar itu tinggal dalam kita. Ya ampun, keren banget nih. Lalu kita lanjut lagi ya. Satu kali Benny Hinn, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa itu, melakukan banyak mujizat. Ya, dia dipakai Tuhan. Dia nulis dalam bukunya, pertama kali dia ketemu dengan Roh Kudus. Lalu dia tanya, Roh Kudus, sesungguhnya engkau itu siapa? Lalu guys, Roh Kudus jawab gini, keren banget. Roh Kudus jawab gini, akulah roh yang sama ketika Musa membelah laut. Wow. Lalu dia lanjutin lagi, akulah roh yang sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Oh my God. Lalu dia lanjutin yang terakhir, akulah roh yang sama ketika Yosua merebut tanah Kanaan. Guys, sekali lagi, Roh Kudus adalah roh yang punya kuasa yang besar. Ya. Kuasa yang besar ini diibaratkan gini, guys. Kalau dalam mobil atau motor, ya, itu kalau ditambahin nos, tahu nos ya? Orang-orang mekanik tahu ini. Atau mesin turbo tambahan, maka kekuatan dan kecepatan mesin mobil dan mesin motor ini akan berkali-kali lipat. Betul? Mungkin yang standarnya dia lari bisa 100 km per jam katakanlah. Itu bisa mencapai 300 km per jam bahkan lebih. Kenapa? Ada tenaga tambahannya. Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Harusnya hidup kita melesat. Harusnya hidup kita meledak. Kenapa saya jadi emosi ya? Semangat guys. Kenapa? Karena kita sudah punya roh Allah yang tinggal dalam diri kita. Kenapa motor itu atau mobil itu larinya cuma standar? Karena nosnya, mesin turbonya tidak diaktifkan. Amin. Tidak diklik on kan. Betul? Makanya hidupnya standar-standar aja. Nah guys, mari kita aktifkan Roh Kudus
yang berkuasa itu di dalam diri kita. Ayo klik on kan Roh Kudus. Amin. Ayo mungkin buka petinya. Selama ini mungkin kamu taruh di peti, kamu gembok. Diam aja ya. Kamu nggak pernah aktifkan. Sekarang bongkar petinya, bongkar gemboknya. Klik on, aktifkan Roh Kudus di dalam diri kamu. Kita pakai Roh Kudus. Manfaatkan yuk. Untuk biar hidup kita lebih maksimal. Amin. Dan berita bagusnya guys, Roh Kudus nggak pernah keberatan. Dia adalah penolong yang setia. Ya, kalau sahabat kita, kakak rohani kita, mungkin pendeta kita terbatas waktu. Di jam 1 malam dia nggak bisa angkat telepon. Dia mungkin ada sibukan, kita nggak bisa minta tolong. Dia bisa online 24 jam guys. Amin. Dia online 24 jam kayak McDonald. Buka 24 jam. Dia siap sedia buat kita. Dan dia merasa, ayo nak, andalkan aku nak. Manfaatkan aku nak, manfaatkan kuasa aku nak. Ayo nak, kita bersama-sama berpartner. Gitu kira-kira. Amin. Ini keren banget guys, ini keren banget. Caranya bagaimana sekarang? Ada yang tahu nggak cara klik on mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita gimana? Biar hidup kita melesat, meledak. Nah gini, saya akan ambil ilustrasi dari kisahnya Daud. Daud itu hidup di perjanjian lama dan Roh Kudus itu hinggap dalam diri Daud. Kalau Daud dihinggapi Roh Kudus, kalau kita di dalamnya Roh Kudus tinggal. Ya, ini mirip-mirip. Jadi Daud dekat dengan Roh Kudus hinggap, kalau kita di dalam dekat ya. Nah, kamu tahu guys, Daud itu tidak pernah kalah perang dalam satu kali pun. Saya ulang. Daud tidak pernah kalah dalam satu kali peperangan pun. Ketika ada pendeta khotbah ini, saya jujur waktu itu saya nggak percaya. Nggak mungkin. Daud kan perang mungkin ratusan bahkan ribuan kali perang. Dia tentara, dia pahlawan. Masa kalah sekalipun nggak pernah? Saya selidiki Alkitab. Saya cari di Google. Saya cari buku. Saya tanya. Ternyata kesimpulannya benar guys. Daud tidak pernah kalah perang dalam satu kali pun. Wow. Kita cari tahu yuk apa rahasianya. Rahasianya ini guys. Saya nggak bisa bacakan ayatnya karena ada beberapa. Karena durasi ya. Tapi kamu bisa cek baca di rumah. Singkat aja cepet ya. 1 Samuel 23 ayat 4. Lalu ada 2 Samuel 5 ayat 23. Lalu ada lagi 1 Tawarik 14 ayat 14. Lalu mungkin ada 4 sampai 5 ayat lainnya yang mirip. Ngomongnya seperti ini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Guys, saya temukan di Alkitab ada minimal 7 sampai 8 kali Daud meminta pimpinan Tuhan sebelum dia berangkat berperang. Oh, jadi rahasia Daud adalah sesimpel itu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan yang hinggap itu Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, bagaimana ini perang? Kalau di ayat itu kadang-kadang Tuhan menjawab, kamu nanti melingkar, kamu nanti masuk dari sini, serang di sini, dan lain sebagainya. Oh, makanya nggak heran Daud selalu menang dalam peperangannya. Amin. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Katakan amin. Guys, kita tahu sekarang rahasianya. Oh, kalau kita nggak mau kalah dalam peperangan hidup kita, kita perlu minta pimpinan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita. Online 24 jam. Amin. Sesimpel itu guys, sesimpel itu. Keren banget ya. Makanya ada ayat ngomong gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul? Tapi guys, lanjutannya nggak enak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia termasuk dirinya sendiri. Kadang kita merasa bisa sendiri. Kadang kita merasa punya pengalaman. Kadang merasa kita punya pengetahuan yang cukup. Kita nggak pernah ngandalin. Maka jangan kaget. Kalau kita gagal, kita rugi, kita standar,
kita mungkin terperosok, tersesat, dan lain sebagainya. Wow, guys. Jadi gini, guys. Ketika kamu minta pimpinan Roh Kudus, kamu nggak perlu masuk kamar dulu, lipat tangan, tutup mata, berdoa, bersujud apalagi. Kamu nggak perlu dulu harus ke gereja, berdoa sama Tuhan, datengin Tuhan di sana. Nggak perlu, guys. Karena Roh Kudusnya di sini. Amin. Kamu bisa online 24 jam kayak McDonald tadi loh. Setiap saat dia menyertai kamu. Kamu pergi kemanapun, dia ada bersama dengan kamu. Tinggal kamu aktifin aja. Amin. Contoh nih, kamu lagi di motor, mau ke kanan atau mau ke kiri? Mau ke sana dulu apa ke sana dulu? Kamu bingung. Roh Kudus, pimpin aku kemana dulu? Amin. Guys, cuman sederhana, mungkin 5 detik, gak sampai. Tapi ketika kamu minta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan ambil alih. Roh Allah itu akan ambil alih. Dia akan menuntun kamu ke jalan yang paling tepat. Amin. Makanya gak heran kamu akan berhasil, dan berhasil. Guys, ternyata cara mengaktifkan Roh Kudus sesimpel itu, guys. Tanyain dia. Minta pimpinan dia. Sebelum kamu melangkah, sebelum kamu buat keputusan, doa 5 detik. Roh Kudus, pimpin aku. Amin. Jalan, guys. Amin. Gampang banget. Tapi saya berani bilang, ketika kamu mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, maka hidupmu akan meraih jauh lebih banyak kemenangan-kemenangan. Seperti Daud yang pernah kalah. Amin. Simple, tapi powerful. Saya bisa gregetan, guys. Ini ada contoh-contoh, guys. Satu kali ada tim dari Amerika yang ditugaskan oleh satuannya mencari black box pesawat yang jatuh di sebuah perairan yang jauh. Jadi ada pesawat jatuh crash dan tim ini perlu menemukan black box-nya supaya black box itu bisa dibuka lalu didengerin ada informasi kenapa sebabnya pesawat itu jatuh. Itu penting banget. Diutuslah satu tim ini mencari di perairan. Satu tim ini, guys, sudah ada mencari di sana selama 1 minggu, tapi gagal, gak berhasil. 1 minggu, guys. Tapi ketika mau pulang, tiba-tiba ada satu orang anak Tuhan yang nyeletuk gini. Sebelum kita pulang, boleh nggak kita berdoa sebentar yuk? Lalu kita cari sekali lagi. Kalau nggak ada, ya udah kita pulang. Mereka tiba-tiba mau, mereka tiba-tiba sepakat. Tuhan, pimpin kami, tolong kami dalam pencarian terakhir. Amin. Ketika amin, mereka cari. Dan hitungan menit, dengar baik. Black box ketemu, guys. Padahal 1 minggu mereka sudah buang tenaga, buang waktu. Mereka gagal. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, tanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, ketemu, guys. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana tapi powerful. Hanya mungkin 5 detik. Tapi mereka berhasil, guys. Di tempat yang sama sudah dikorek-korek. Ketika doa, ketemu, guys. Padahal kan sudah di situ. Itulah kuasa Tuhan. Amin. Contoh yang lain, guys. Satu kali ada seseorang yang besok dia akan mengikuti ujian final kedokteran. Ujian yang paling penting, guys. Dan kita tahu lah ya, kedokteran itu nggak gampang, betul ya. Bahan bukunya itu banyak banget. Ketika dikumpulkan di meja, ya ampun, bertumpuk-tumpuk, banyak banget. Nah, sabar ya. Lalu, sebelum dia belajar, dia punya kebiasaan berdoa kepada Roh Kudus, minta pimpinan. Roh Kudus, besok saya ujian, bahannya banyak banget ya. Pimpin aku ya Tuhan. Amin. Simple, guys. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, guys. Guys, Roh Kudus bisa ngomong ya. Roh Kudus ngomong. Pelajari 2 lembar materi kuno tersebut. Diambil. Ini Tuhan. Ya. Bukannya ini materi usang yang 20 tahun gak pernah keluar. Ya, pelajari itu, kata Roh Kudus.
Karena dia tahu yang ngomong itu Roh Kudus, guys. Dia hanya belajar itu. Hanya 30 menit selesai dia tidur. Besok paginya dia berangkat ke kampus. Dia ketemu dengan 9 orang temannya yang akan bersama-sama dengan dia. Ujian di hari yang sama. Ketika dia cerita bahwa dia hanya belajar 2 lembar materi kuno, dia diketawain, guys. Aduh, kocak lu. Bodoh. Woi, itu mah soal usang. Kuno. Nggak date, nggak up to date. Kamu ngapain belajar itu? Diketawain, guys. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, ketika selesai semua ujian hari itu, kamu tahu yang lulus berapa? 1 orang. Orang yang mendengar, ngikutin suara Roh Kudus. Yang 9 lainnya fail, gagal, nggak lulus. Padahal mereka udah belajar capek banyak hal. Benar nggak? Berhari-hari bertumpuk-tumpuk buku dibuka, dipelajari bermalam-malam. Tidak lulus. Tapi saya nggak ngajarin bahwa kita malas-malasan, bukan. Kalau Roh Kudus kasih arahan, pegang itu, lakukan itu. Amin. Tapi kalau Roh Kudus nggak kasih arahan, kamu harus belajar sungguh-sungguh, belajar yang terbaik. Tapi ini adalah sebuah contoh yang sederhana bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kelulusan, keberhasilan akan menjadi milik kita. Amin. Lalu satu kali, guys, saya pernah di-chat oleh dulu anak rohani saya, tapi ketika saya pindah kota sudah nggak pernah hubungan lagi. Dia chat gini, Kojim. Dia panggil saya Koko, Kojimi. Tuhan itu ada di mana sih? Tuhan itu di mana? Saya minta tolong Tuhan dalam pergumulan saya 3 tahun. Saya doa. Saya minta tolong Tuhan. Tuhan nggak pernah jawab. Sepertinya Tuhan membiarkan saya. Saya nggak minta hal-hal yang aneh-aneh, yang berbau nafsu, kesombongan. Enggak. Saya cuma minta, saya butuh kerjaan. Supaya saya nggak menyusahkan orang tua, saya nggak malu di hadapan keluarga, saya nggak jadi beban buat keluarga. Saya cuma minta itu. Bukankah saya ini sudah pelayanan yang rajin? Bukankah saya sudah beribadahnya rajin? Tapi kenapa Tuhan nggak tolong? Tuhan di mana sih kok? Lalu ketika saya baca itu, saya merasa saya lebih rohani, punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan. Saya chat banyak hal, saya ketik, kamu harus gini, kamu harus gini, ayat ini ngomong ini, dan sebagainya. Ketika saya mau kirim, puji Tuhan, saya sadar, saya ingat, saya belum mengandalkan Roh Kudus. Itu hasil dari saya. Dari manusia ini. Betul? Lalu harus dengan rendah hati, guys. Mengalahkan diri sendiri. Saya hapus itu. Lalu berat itu. Udah mikir capek-capek gitu kira-kira. Lalu sampai 0. 0 saya taruh. Saya muter sebentar. Tuhan, ampuni aku ya. Sekarang pimpin aku. Apa yang harus aku katakan? Amin. Ambil handphone lagi. Ternyata saya hanya mengetik 2 kalimat sederhana. Lalu saya kirim. Kejadian itu sekitar, kalau nggak salah, jam 10 pagi. Dan sekitar jam 3-an. Dia chat saya lagi. Dan dia bilang gini, Kojim, puji Tuhan, terima kasih. Saya sudah dapat kerjaan. Padahal 3 tahun dia nggak dapat kerjaan. Dia nunggu Tuhan. Ketika dia chat saya, dalam hitungan jam, dia langsung dapat kerjaan. Saya tanya, apa yang terjadi? Lalu dia balas lagi gini. Ketika saya baca chatnya Kojimi, saya seperti tertampar. Saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya cuma tulis apa, guys, yang dari Roh Kudus itu. Saya cuma ngomong gini di teks itu. Kalau seandainya Tuhan tidak tolong kamu dapat kerjaan beberapa tahun lagi ke depan, apakah engkau masih setia sama Tuhan? Apakah engkau masih percaya sama Tuhan? Dia nangis, dia merasa kurang ajar sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Siapa saya yang berani marah-marah, maksa-maksa engkau?
ampuni saya. Lalu dia bilang gini guys, Tuhan, kalau Engkau nggak tolong saya, dan saya masih jadi pengangguran beberapa tahun ke depan, saya malu dengan keluarga saya masih jadi beban buat keluarga saya, nggak apa-apa Tuhan. Aku mau tetap setia dan percaya kepada Engkau. Dia netesin air mata di depan Tuhan, dia nangis. Tapi dia berserah penuh sama Tuhan. Apa yang terjadi? Seketika itu Tuhan jawab doanya. Kenapa? Mungkin gini guys. Ketika dia bertobat, dia berserah penuh. Itu seperti lulus di hadapan Tuhan. Karena itu sebuah ujian, betul? Masih nggak kamu percaya ketika aku nggak tolong kamu? Kalau dia punya statement seperti itu, dia siap, dia berserah penuh. Dia lulus guys. Dan ketika lulus, pergumulannya langsung dijawab oleh Tuhan. Guys, saya tanya, chat kepada saya langsung dijawab Tuhan. Apakah saya hebat? Enggak. Itu berasal dari Roh Kudus. Betul nggak? Saya hanya alatnya. Kalau bejana ini saya hanya tempatnya, isinya Tuhannya. Saya hanya dipakai Tuhan. Saudara juga mau dipakai Tuhan kah? Gampang. Andalin Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan pakai engkau dahsyat. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Menjadi jawaban buat orang lain. Amin. Andalin Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada dalam dirimu guys. Keren ya, keren ya, amin ya. Ya. Oke, sekarang saya mau buat tantangan kepada kamu semua. Gini guys, dalam 3 bulan ke depan, saya mau mengajak kamu semua, dikit-dikit tanya dan minta pimpinan Tuhan, amin. Apapun yang kamu melakukan, dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, mungkin kamu hari ini mau beli makan apa ya? Tuhan pimpin aku ya. Amin. Gak sampai 5 detik guys. Tapi itu akan powerful karena Tuhanlah yang akan ambil alih. Amin. Kamu beli pakaian yang mana Tuhan? Pimpin aku. Kamu akan mendapatkan yang terbaik. Karena Tuhan yang akan memimpin itu. Tuhan tidak pernah mengecewakan guys. Amin. Saya mau tantang kamu 3 bulan. Dikit-dikit tanya Tuhan. Dalam hati aja langsung. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus, pimpin aku ya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jalan. Jangan berani melangkah. Kalau engkau belum tanya Roh Kudus, katakan amin. Nanti setelah 3 bulan, kamu noleh ke belakang, kamu lihat. Saya bisa garansi, kamu akan jauh meraih banyak kemenangan daripada sebelumnya. Amin. Amin gak sih? Saya jadi emosi nih. Amin gak? Amin ya. Amin ya. Saya gregetan dan semangatnya. Gitu ya. Sebentar saya nyontek dulu. Ya. Guys, bukankah dalam hidup kita ini seringkali banyak orang salah mengambil keputusan. Contoh, salah membangun usaha, salah milih bisnis. Sehingga apa? Bangkrut. Sehingga gagal, sehingga nggak jalan. Karena nggak doa dulu. Banyak orang yang salah ambil jurusan kuliah. Sehingga apa? Sehingga berhenti di tengah jalan. Udah ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Betul nggak? Sia-sia, rugi. Ada orang yang salah pilih jodoh guys, hati-hati. Hidupnya berantakan, keluarganya berantakan, akhirnya menderita dan cerai. Kenapa? Karena salah pilih jodoh yang nggak dari Tuhan dia nikahin. Ngeri ya. Bukankah ada banyak orang yang salah kerjasama dengan seseorang sehingga dia ditipu, uangnya habis, stres gitu. Bukankah ada orang yang juga salah investasi, dia taruh uang akhirnya rugi, akhirnya hangus uangnya. Bukankah ada orang yang salah pilih ngelamar di perusahaan sehingga dia nggak betah di sana, nggak nyaman, tersiksa di sana. Banyak hal yang kadang-kadang orang salah ambil keputusan dan itu mempengaruhi nasib mereka, hidup mereka. Karena mereka tidak mengandalkan roh Allah di dalam diri mereka. Nos hidup kita ini. Mesin turbo hidup kita ini nggak diandalin. Makanya nggak heran ya. Banyak orang gagal, banyak orang rugi, banyak orang tersesat, banyak orang bercerai, banyak orang terperosok hidupnya.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dirinya sendiri termasuk manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya simple mengaktifkannya Roh Kudus. 5 detik. Tuhan Roh Kudus pimpin aku dalam hal ini. Amin. Jalan. Gini guys. Kamu gak perlu harus mendengar jawaban Tuhan. Kenapa? Karena gini. Jawaban Tuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita itu tanya, minta pimpinan, dan mengandalkan. Titik. Dijawab, nggak dijawab itu urusan Tuhan. Yang penting kamu andalin, kamu jalan aja. Ketika kamu andalin, kamu berserah. Itu sudah dalam kuasa, dalam pimpinan, dalam pertolongan Roh Kudus, Roh Allah yang hebat itu. Katakan amin. Saya berdoa sungguh guys. Semoga firman ini, sharing ini bisa memberkati kita. Simple. Cuman 5 detik, tapi hasilnya akan dahsyat. Karena berasal dari kuasa Roh Kudus. Amin. Ayo guys, bangkit. Harusnya hidupmu melesat. Harusnya hidupmu meledak secara positif. Karena kamu punya kuasa Tuhan di dalam diri kamu. Roh Kudus di dalam diri kamu. Muka saya kayak marah-marah gitu ya. Saking semangatnya guys ya. Oke guys. Nah, kita berdoa sebentar ya. Bapa, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menonton video ini. Tuhan, Kau menjamah mereka. Biar mereka semua bertobat dari mengandalkan diri mereka sendiri. Selama ini ampuni mereka. Sok tahu, sok bisa, sok pintar. Sok punya pengalaman. Sehingga mereka mungkin banyak kegagalan, kerugian. Tuhan, hari ini biar firman-Mu itu memberkati mereka. Mereka sadar. Mereka seperti tercelik mata rohaninya. Mereka seperti dibangunkan bahwa kita semua ini sudah punya Roh Allah yang berkuasa di dalam diri kita. Kita hanya perlu mengaktifkannya. Mengaktifkannya hanya minta pimpinan. Berdoa sekitar 5 detik. Tuhan pimpin aku dalam hal ini. Amin. Jalan. Supaya hidup mereka itu meraih kemenangan-kemenangan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kau juga pakai mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Seperti Engkau pakai saya tadi. Kau bisa pakai teman-teman yang menyaksikan video ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan saja. Tuhan, tolong mereka. Biar mereka selalu bergantung sama Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap dari hal-hal yang sederhana sekalipun mereka belajar mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Dan ketika mereka mengandalkan Engkau, diberkatilah hidup mereka, kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang jadi rema buat kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jangan tutup dulu. Guys, saya senang banget loh kalau ada orang yang tulis chat. Saya namanya ini. Ya, saya dari kota ini. Tulis guys, saya senang lihat satu-satu. Oh ini dari kota ini ya, namanya ini ya. Seperti kita ada bonding. Seperti kita lebih dekat. Ya boleh tulis ya. Salam kenal, saya senang banget. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Sumatera, Pekanbaru. Aduh, senang banget saya. Kapan bisa ketemu kamu ya? Semoga nanti Tuhan buka jalan ya. Kalau Tuhan pengen pertemuan kita, mungkin pelayanan bareng dan lain sebagainya, pasti bisa. Amin. Oke, makasih. Yang belum subscribe, bertobat. Maksudnya subscribe ya. Oke, bye. Tuhan Yesus berkati.